Di bawah langit malam yang gelap di lereng Gunung Merapi, angin dingin menusuk tulang, Aulia menatap api unggun yang menari-nari. Tenda mereka berdiri sendirian di tengah hutan, jauh dari keramaian Yogyakarta. Tapi malam itu, saat Rina, sahabatnya sejak kecil, tiba-tiba mendekat dan mencium bibirnya dengan lembut tapi penuh hasrat, dunia Aulia runtuh seketika. Aulia mundur, jantungnya berdegup kencang. "Apa yang kamu lakukan, Rin?" bisiknya, suaranya gemetar. Rina dengan mata berkaca-kaca, hanya menjawab, "Aku nggak bisa tahan lagi, Lia. Aku cinta kamu lebih dari sahabat." Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Aulia, yang selalu menganggap dirinya strict, merasa tubuhnya bereaksi aneh, campuran antara ketakutan dan keingintahuan yang tak terduga. Mereka berdua duduk diam di depan api unggun, angin semakin kencang seolah-olah alam ikut marah atas rahasia yang baru terungkap. Aulia ingat masa kecil mereka di kampung kecil di Solo, bermain bersama, berbagi mimpi tentang masa depan. Rina selalu yang lebih berani, yang melindungi Aulia dari bully di sekolah. Tapi ini bukan permainan anak-anak lagi. Pagi harinya, saat matahari terbit, Aulia memutuskan untuk pura-pura tak ada yang terjadi. "Kita balik ke kota yuk," katanya datar, menghindari tatapan Rina. Perjalanan pulang ke Yogyakarta terasa panjang, hening di dalam mobil. Aulia memegang kemudi erat, pikirannya berputar-putar. Bagaimana bisa? Rina adalah sahabat terbaiknya, orang yang dia ceritakan segalanya, tentang pacar-pacarnya yang gagal, tentang tekanan orang tua untuk segera menikah. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kaku, cinta seperti ini adalah tabu. Aulia bayangkan wajah ibunya, seorang guru agama yang taat, yang selalu bilang, perempuan harus menikah dengan laki-laki yang baik, Lia. Itu jalan Tuhan. Sesampainya di apartemen kecil mereka di pusat kota, Aulia langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Rina mengetuk pelan, "Lia, kita harus bicara." Tapi Aulia tak menjawab. Dia duduk di lantai, memeluk lutut, air mata mengalir. Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Atau ini hanya kebingungan sementara? Malam itu, mimpi Aulia penuh dengan gambar Rina, senyumnya, tangannya yang hangat. Bangun pagi, dia merasa bersalah. Bagaimana dengan keluarga Rina? Ayahnya seorang pejabat lokal di Solo, yang bangga dengan anak perempuannya yang senormal. Jika ini tersebar, apa yang akan terjadi? Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin terasa. Di kampus Universitas Gadjah Mada, di mana mereka berdua kuliah jurusan psikologi, Aulia menghindari Rina. Tapi Rina tak menyerah. Saat istirahat, dia menyusul Aulia di kantin. "Lia, aku tahu kamu bingung. Aku juga. Tapi ini nyata buat aku. Sejak SMA aku sadar aku suka perempuan. Kamu yang pertama aku akui." Aulia menatapnya tajam, "Dan kenapa harus aku? Kamu tahu aku nggak gitu, Rin. Ini bisa hancurkan persahabatan kita." Rina tersenyum pilu, "Mungkin sudah hancur sejak aku bilang itu." Konflik mulai merembet ke kehidupan sehari-hari. Aulia mulai meragukan dirinya sendiri. Saat melihat pasangan heteroseksual di kampus, dia merasa iri tapi juga asing. Di kelas etika psikologi, dosen membahas tentang identitas seksual dan dampak sosial di masyarakat konservatif seperti Indonesia. Aulia diam-diam mencatat, hatinya teriris. Banyak orang menekan perasaan mereka karena takut dikucilkan, kata dosen. Aulia bayangkan dirinya, apakah dia menekan sesuatu. Malam itu, telepon dari ibu Aulia datang. "Lia, kapan kamu pulang? Ada calon bagus dari teman ayah." Aulia menjawab setengah hati, "Nanti deh, Bu." Setelah telepon ditutup, dia menangis. Tekanan untuk menikah semakin kuat,
terutama setelah kakaknya menikah tahun lalu. Di Indonesia, perempuan usia 25 seperti Aulia sudah dianggap telat. Rina yang mendengar dari luar kamar, masuk dan memeluknya. "Aku di sini, Lia." Untuk pertama kalinya, Aulia tak menolak. Pelukan itu hangat, tapi penuh pertanyaan. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka mulai berubah. Aulia mulai mencari tahu tentang di Indonesia. Diam-diam, dia membaca artikel online tentang komunitas UR di Jakarta, tentang diskriminasi dan perjuangan mereka. Satu malam, saat hujan deras mengguyur Yogyakarta, Aulia dan Rina duduk di balkon. "Aku takut, Rin," kata Aulia. "Kalau keluarga tahu, mereka akan buang aku." Rina menggenggam tangannya, "Aku juga takut. Tapi hidup dalam kebohongan lebih sakit." Kata-kata itu menusuk Aulia. Apakah dia siap menghadapi dunia yang tak ramah? Tapi tak lama, masalah datang. Teman kampus mereka, Sinta, mulai curiga. Sinta, yang religius, melihat mereka terlalu dekat. "Kalian aneh deh akhir-akhir ini," katanya suatu hari. Aulia panik, tapi Rina tetap tenang. "Biarin aja," bisik Rina. Tapi Aulia tahu, gosip bisa menyebar cepat di kampus. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT mulai dibahas, risiko nyata. Akhirnya, Aulia memutuskan untuk bertemu dengan psikolog kampus. "Saya bingung dengan perasaan saya," katanya. Psikolog mendengarkan, "Ini normal, Aulia. Identitas seksual adalah spektrum. Tapi di sini, kamu harus hati-hati." Kata-kata itu membuat Aulia semakin gelisah. Pulang ke apartemen, dia menemukan Rina sedang packing. "Aku mau pulang ke Solo dulu, Lia. Kasih waktu buat kamu." Aulia merasa ditinggal, tapi juga lega. Mungkinkah ini akhir dari kegilaan? Rina tiba di Solo dengan hati berat. Rumah keluarganya di pinggiran kota, dengan halaman luas dan masjid di dekatnya, selalu memberi rasa aman. Tapi kali ini, dia merasa asing. Ayahnya, Pak Budi, menyambut dengan pelukan hangat. "Kenapa mendadak pulang, Nak? Ada masalah di Yogya?" Rina tersenyum palsu, "Cuma kangen, ya." Malam itu, saat sholat maghrib bersama keluarga, Rina berdoa agar perasaannya hilang. Tapi gambar Aulia terus muncul. Di sisi lain, Aulia di Yogyakarta merasa kesepian. Apartemen terasa kosong tanpa Rina. Dia mulai menghubungi teman lama, termasuk mantan pacarnya, Dito. "Mau ketemu?" tanya Dito. Aulia setuju, berharap bisa kembali normal. Mereka bertemu di Malioboro, di tengah keramaian pedagang kaki lima. Dito, dengan senyum lebar, bercerita tentang pekerjaannya. Tapi saat Dito mencoba pegang tangan Aulia, dia mundur. Dit. Aku lagi nggak mood." Dito kecewa, "Kamu berubah, Lia." Aulia pulang dengan hati semakin kacau. Apakah dia benar-benar suka laki-laki? Rina di Solo mulai diinterogasi keluarga. Ibunya, Bu Siti, bilang, "Kapan kamu bawa calon, Rin? Umurmu sudah 25. Rina gelisah, "Belum ada yang cocok, Bu." Ayahnya menambahkan, "Jangan seperti tante kamu yang telat nikah, akhirnya sendirian." Kata-kata itu seperti pisau. Rina ingat tantenya yang dicerai karena tak bisa punya anak, tapi sebenarnya karena rumor suka perempuan. Di masyarakat Jawa yang konservatif, hal seperti itu adalah aib. Suatu hari, Rina bertemu teman lama, Andi, yang dulu naksir dia. Andi ajak makan di warung sate. "Kamu masih single?" "Aku juga." Rina tertawa, tapi hatinya tak bergetar. Saat Andi coba dekat, Rina tolak halus. Pulang, dia menangis di kamar. Kenapa Tuhan buat dia seperti ini?
Di Indonesia, di mana agama mayoritas menganggap homoseksualitas dosa, Rina merasa terkutuk. Aulia tak tahan, akhirnya telepon Rina. Aku kangen kamu, Rin. Rina terisak, aku juga. Tapi aku takut menyakiti kamu. Mereka bicara berjam-jam tentang perasaan mereka, tentang masyarakat yang tak mengerti. Di Jakarta ada komunitas, tapi di sini kita bisa dipenjara, kata Aulia. Berita tentang raya polisi terhadap acara LG membuat mereka takut. Beberapa hari kemudian, Aulia dapat undangan pernikahan teman. Di acara itu, dia bertemu keluarga besar. Paman-pamannya bertanya, kapan giliranmu, Lia? Aulia tersenyum paksa. Di sana, dia lihat pasangan bahagia, tapi juga dengar gosip tentang sepupu yang aneh karena tak menikah. Pulang, Aulia putuskan untuk coba pacaran lagi dengan Dito. Oke, kita coba, katanya. Tapi saat kencan, pikirannya ke Rina. Rina di Solo mulai diatur jodoh oleh keluarga. Ayahnya perkenalkan dengan anak temannya, seorang dokter muda bernama Aisal. Dia baik, Rin. Rina setuju bertemu, berharap bisa berubah. Di KAE, Aisal ramah, tapi Rina merasa hampa. Saat Aisal pegang tangannya, Rina tarik kembali. Ma, aku lagi nggak siap. Aisal kecewa, tapi mengerti. Pulang, Bu Siti marah. Kamu mau apa sih, Rin? Jangan buat ayah kecewa. Konflik memuncak saat Rina dapat pesan dari Sinta, teman kampus. Aku tahu rahasia kalian. Hati-hati, ya. Rina panik, telepon Aulia. Sinta tahu, Lia. Aulia shock, bagaimana bisa? Ternyata Sinta lihat mereka berpelukan di apartemen. Dia bilang akan cerita ke dosen jika kita nggak berhenti, kata Rina. Aulia marah, ini pemerasan. Aulia putuskan konfrontasi Sinta. Di kampus, dia tarik Sinta ke sudut. Kenapa kamu begini? Sinta jawab dingin, ini salah, Lia. Menurut agama, ini dosa. Aku cuma mau bantu kalian. Aulia merasa dikhianati. Kamu bukan teman. Sinta tersenyum, lebih baik kalian pisah sebelum ketahuan keluarga. Malam itu, Aulia dan Rina ideocal. Kita harus putuskan, Rin. Ini terlalu berisiko. Rina menangis, tapi aku cinta kamu. Aulia juga, tapi takut. Mungkin kita coba sembunyi dulu. Keputusan itu penuh kompromi, tapi mereka tahu, ini hanya penundaan. Beberapa minggu kemudian, Rina kembali ke Yogyakarta. Mereka bertemu diam-diam, di taman kecil di pinggir kota. Pelukan mereka penuh kerinduan, tapi juga ketakutan. Kita bisa pindah ke Jakarta, mulai baru, kata Rina. Aulia ragu, tapi keluarga. Pertanyaan itu menggantung. Hidup rahasia mulai menyiksa mereka. Aulia dan Rina bertemu hanya malam hari, di tempat tersembunyi seperti kai kecil di pinggiran Yogyakarta. Setiap sentuhan penuh rasa bersalah. Aulia mulai kurang tidur, nilai kuliahnya turun. Dosen memanggilnya, ada masalah, Aulia. Dia bohong, cuma stres skripsi. Di rumah Solo, keluarga Rina semakin curiga. Bu Siti temukan pesan ambigu di ponsel Rina. Siapa Lia ini? Kenapa sering telepon malam-malam? Rina panik, sahabat, Bu. Tapi Bu Siti tak percaya. Jangan bohong, Rin. Ayahmu sudah curiga. Rina merasa dinding semakin mengecil. Suatu hari, Aulia dapat panggilan dari ibunya. Pulang akhir pekan ini. Ada yang mau dibicarakan. Aulia takut, tapi pulang. Di rumah di Semarang, ibunya tunjukkan foto dari teman. Ini Aisal, anak teman ayah. Dia suka kamu. Aulia shock, ternyata Aisal yang dikenalin ke Rina. Bu, aku nggak mau.
Ibunya marah, kamu harus. Umurmu sudah waktunya. Aulia pulang ke Yogya dengan hati hancur. Dia cerita ke Rina. Mereka mau jodohin aku dengan Aisal. Rina cemburu, jangan, Lia. Tapi Aulia bilang mungkin ini jalan keluar. Kita bisa berhenti. Rina marah, kamu pengecut. Pertengkaran pertama mereka pecah. Rina pergi, meninggalkan Aulia sendirian. Pagi berikutnya, Rina minta maaf. Tapi keretakan mulai terlihat. Sinta, yang masih mengawasi, kirim pesan ancaman. Aku punya bukti oto kalian. Hentikan atau aku sebarkan. Aulia putus asa, kita harus hadapi dia. Mereka bertemu Sinta di kampus. Kenapa kamu benci kami? Tanya Rina. Sinta jawab, bukan benci, tapi ini salah. Aku dibesarkan begitu. Debat panjang terjadi tentang agama, masyarakat, hak asasi. Sinta akhirnya mundur, baiklah, aku nggak akan cerita. Tapi kalian akan menyesal. Tekanan semakin besar. Aulia mulai depresi, minum obat tidur. Rina khawatir, kita butuh bantuan. Mereka cari komunitas online Indonesia. Di forum rahasia, mereka baca cerita orang lain tentang diskriminasi, tapi juga harapan. Satu anggota sarankan pindah ke Bali, di mana lebih terbuka. Tapi masalah keluarga meledak. Ayah Rina datang ke Yogya tanpa pemberitahuan. Aku dengar kamu aneh-aneh, Rin. Ternyata Bu Siti cerita. Rina denial, gak ada, ya. Tapi ayahnya marah, jangan bohong. Tetangga bilang kamu jarang pulang, pasti ada cowok. Rina hampir tertawa pahit, bukan cowok, ya. Ayahnya paksa Rina pulang ke Solo. Di sana, dia dikurung, ponsel disita. Kamu harus nikah dengan Aisal, kata ayahnya. Rina menangis, aku nggak bisa, ya. Aku suka perempuan. Pengakuan itu keluar begitu saja. Ayahnya syok, tampar Rina. Kamu gila. Itu dosa besar. Bu Siti menangis, kita gagal mendidikmu. Rina dikirim ke pesantren untuk penyembuhan. Di sana, Kiai bicara tentang setan dan dosa. Rina merasa tersiksa, tapi diam-diam hubungi Aulia lewat ponsel teman. Tolong aku, Lia. Aulia panik, aku datang. Aulia naik bus ke Solo, hati berdebar. Di pesantren, dia pura-pura saudara. Bertemu Rina diam-diam, kita kabur. Rina ragu, tapi keluarga. Aulia bilang, kita pilih bahagia kita. Malam itu, mereka kabur, naik kereta ke Jakarta. Di Jakarta, mereka tinggal di kos kecil di pinggiran. Bebas, tapi miskin. Aulia cari kerja sebagai relance psikolog, Rina jadi guru priat. Tapi bayang-bayang masa lalu mengejar. Keluarga Aulia telepon, kamu di mana? Kami khawatir. Aulia bohong, lagi magang di Jakarta. Hidup di Jakarta penuh tantangan. Kota besar itu ramai, tapi anonim. Aulia dan Rina mulai bangun kehidupan baru. Mereka gabung komunitas underground, bertemu orang-orang seperti mereka. Satu malam, di gathering rahasia, mereka dengar cerita tentang perjuangan, dari yang diusir keluarga hingga yang sukses hidup terbuka. Tapi konflik internal muncul. Aulia masih ragu, apakah ini benar, Rin? Rina jawab, cinta nggak salah. Tapi Aulia mimpi buruk tentang ibunya menangis. Suatu hari, dia dapat email dari Sinta. Aku minta maaf. Aku salah. Aulia terharu, tapi tak balas. Keluarga Rina tak menyerah. Ayahnya kirim detektif, temukan alamat mereka. Suatu pagi, ayah Rina datang dengan polisi. Kamu culik anak saya, tuduhnya. Rina sok, yah, aku pergi sendiri. Polisi interogasi, tapi tak ada bukti.
Ayahnya marah, kamu hancurkan keluarga. Rina menangis, yah, aku cuma mau bahagia. Setelah itu, Rina depresi. Mungkin aku salah tinggalkan mereka. Aulia peluk dia, kita bersama. Tapi Aulia sendiri mulai goyah. Dia kangen keluarga. Saat ulang tahun ibunya, dia telepon. Bu, aku di Jakarta. Ibunya menangis, pulanglah, nak. Kami makan apapun. Aulia putuskan pulang sendirian ke Semarang. Di sana keluarga sambut hangat. Tapi ibunya tanya, kenapa dengan Rina? Kami dengar rumor. Aulia bohong, cuma sahabat. Tapi ayahnya bilang, jangan bohong. Kami tahu dari ayah Rina. Ini memalukan. Aulia menangis, Bu, aku cinta dia. Ibunya sok, tidak. Itu bukan cinta. Kamu sakit. Aulia dikurung di rumah. Psikolog keluarga dipanggil, bicara tentang terapi konversi. Aulia tolak, ini aku yang sebenarnya. Pertengkaran besar terjadi. Akhirnya, Aulia kabur lagi kembali ke Jakarta. Di sana, Rina tunggu dengan cemas. Kamu pilih aku. Aulia jawab, ya. Tapi luka semakin dalam. Mereka mulai bertengkar sering tentang uang, tentang masa depan. Kita nggak bisa punya anak, kata Aulia suatu hari. Rina marah, itu penting buat kamu. Debat tentang nilai-nilai tradisional kebebasan. Suatu hari, Aisal muncul di Jakarta. Aku dari ayah Rina. Tolong kembali. Rina tolak, tapi Aisal bicara dengan Aulia diam-diam, Rina butuh keluarga. Kamu egois. Aulia ragu, mungkin dia lebih bahagia denganmu. Malam itu, Aulia bilang ke Rina, mungkin kita pisah. Rina shock, kenapa? Aulia jawab, aku takut kita saling sakiti. Rina menangis, ini pengkhianatan. Mereka pisah, Rina kembali ke Solo, Aulia tetap di Jakarta. Beberapa bulan kemudian, Rina nikah dengan Aisal. Berita itu sampai ke Aulia lewat media sosial. Aulia hancur, tapi tahu itu pilihan Rina untuk normal. Di pernikahan, Rina tersenyum palsu, hati kosong. Aulia mulai hidup sendiri, gabung aktivis. Dia tulis blog anonim tentang perjuangan. Suatu hari, dia bertemu wanita lain, tapi tak sama seperti Rina. Tahun berlalu, Aulia sukses sebagai psikolog spesialis isu gender di Jakarta. Dia hidup terbuka, meski masih dapat ancaman online. Keluarganya perlahan menerima, meski tak sepenuhnya. Ibunya kadang telepon, kami doakan kamu bahagia. Rina di Solo jadi istri Aisal. Mereka punya anak, hidup normal. Tapi Rina sering termenung, ingat Aulia. Aisal tahu, tapi diam, aku cinta kamu, Rin, katanya. Rina jawab, aku juga. Tapi itu bohong. Suatu hari, konferensi psikologi di Yogyakarta. Aulia jadi pembicara tentang identitas seksual di Indonesia. Di audiens, Rina hadir diam-diam. Setelah acara, mereka bertemu. Lia, kata Rina. Aulia tersenyum pilu, selamat atas pernikahanmu. Mereka bicara di KAE. Aku salah pilih, Lia, kata Rina. Aku tak bahagia. Aulia jawab, kamu punya anak sekarang. Jangan rusak. Rina menangis, tapi aku masih cinta kamu. Aulia peluk dia, aku juga. Tapi kita sudah bayar harga mahal. Mereka pisah lagi, tapi kali ini dengan pengertian. Rina kembali ke keluarga, tapi mulai advokasi diam-diam untuk hak. Aulia lanjut perjuangan. Di akhir, Aulia renungkan, apakah cinta sejati layak dipertaruhkan segalanya, meski menyakiti orang terdekat? Atau lebih baik menyerah pada norma masyarakat untuk kedamaian palsu?
Apakah pilihan Rina untuk menikah adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri atau pengorbanan demi keluarga?